Jenderal mesum ini menarik pin granat, kemudian melemparkannya ke arah kerumunan. Ada granat. Para prajurit melihat ini dan melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, seorang prajurit pemberani melompat dan menggunakan tubuhnya untuk menutupi granat. Mundur, tapi granat tidak pernah meledak. Tindakan ini tidak hanya memenangkan hatinya, tetapi juga membuat jenderal memandang rendah dirinya, dan memandangnya dengan mata yang berbeda. Apakah ini ujian? Sangat cepat mulai memeriksa latihan kedua. Komandan mengatakan bahwa para prajurit telah berlari jauh. Kemudian, menurunkan bendera dari tiang bendera. Orang pertama yang mendapatkan bendera akan dapat naik kembali dengan Carter. Ketika para prajurit mendengar itu, mereka melompat, tetapi mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan hanya bisa berhenti di bawah tiang bendera. Karena tidak ada yang menurunkan bendera ini selama 17 tahun. Pada akhirnya, semua prajurit menyerah. Namun, kali ini, kebiasaan bodoh itu datang lagi. Dia mencabut paku di dasar tiang bendera, dan tiang itu langsung jatuh. Ini di luar dugaan semua orang, juga membuat Carter semakin menyukainya. Setelah dia memberikan bendera itu kepada kapten, dia pergi dengan Carter. Dalam perjalanan kembali, dia memberitahunya tentang saat-saat dia dipukuli sebelumnya. Disinilah dia mengucapkan kalimat paling klasik. Saya bisa melakukan itu sepanjang hari. Mengapa Anda tidak melarikan diri saat itu? Sip mengatakan bahwa begitu dia melarikan diri, musuh akan mengejar tanpa henti. Anda tampaknya tidak tahu bagaimana berbicara dengan wanita, bukan? Apakah ini pertama kalinya aku berbicara dengan seorang wanita begitu lama? Wanita tidak akan berbaris untuk menari dengan seseorang yang kurus dan pendek. Pernahkah kamu menari? Belum. Meminta seorang gadis untuk menari membuatku takut. Tapi ini tidak penting. Saya pikir saya bisa menunggu. Tunggu apa? Pasangan dansa yang cocok. Setelah semua tes, kapal itu dipilih sebagai mesin perang melawan kaum fasis. Tapi selama percobaan, kapal itu membuatnya sangat kesakitan. Carter segera berdiri, dan memerintahkan dokter untuk menutup mesin. Tapi, Saab dengan keras kepala menyuruhnya untuk tidak menutup. Untungnya, eksperimen itu sangat berhasil pada akhirnya. Carter berlari dengan gugup. Lihat pria itu telah tumbuh tinggi di depannya. Dia tidak bisa membantu, tetapi menyentuhnya sedikit. Sekarang ini, bukan hanya tentang menjadi tinggi. Ia juga memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Jadi, di saat bahaya, dia akan menyelamatkan Carter. Hal ini membuat perasaan keduanya meningkat. Setelah perang berakhir, mungkin aku akan menari. Jadi apa yang kita tunggu? Anda menari sesuai mauku. Sampai jumpa besok pagi jam 8 Kapten. Oke, saya akan tiba tepat waktu. Dalam misi serangan balik, hancurkan musuh dan cium dalam-dalam. Konfirmasikan hubungan mereka. Pergi berurusan dengan dia. Aku tidak akan menciummu. Membawa cinta dan keceriaan. Dia melompat dari pesawat. Kemudian, kedua belah pihak saling bergulat. Selama pertempuran, saya ingin menggunakan balok untuk meningkatkan kekuatan saya. Tetapi sebaliknya, itu ditelan oleh kekuatan besar. Pada titik ini, pesawat kehilangan kendali. Dia bergegas menuju kota dengan kecepatan sangat tinggi. Agar pesawat tidak jatuh dan menyakiti orang, dia mengambil foto Carter. Ia terpaksa menerbangkan pesawat menuju lautan yang tak ada manusia. Pesawat mulai jatuh dengan cepat. Sip mulai mengucapkan selamat tinggal pada kekasihnya untuk terakhir kalinya. Anda harus meminta saya untuk menari di hari lain. Dan kemudian Jumat depan kita bertemu di disko jam 8. Jangan telat ya. Tapi dia masih tidak bisa menari. Saya akan mengajari Anda untuk datang tepat waktu. Jadi, mari kita minta band untuk memainkan lagu lebih lambat. Ternyata, dia mencintai jiwa yang jujur. Sebelum dan sesudah. Dan pesawat akhirnya jatuh ke lautan es. Saya tidak tahu berapa lama untuk bangun lagi. Dia menerobos dinding percobaan dan bergegas ke jalan. Baru saja ditemukan bahwa daerah sekitarnya penuh dengan gedung-gedung tinggi. Dia dikepung orang. Pada saat ini, Direktur SHIELD Nick Fury datang di depannya. Dia mengetahui bahwa perang akan segera berakhir.
Dan dia sendiri telah tidur selama 70 tahun. Tapi ini tidak layak disebut. Yang paling membuat Si menyesal adalah dia masih belum datang ke pesta dansa. Ketika Si menemukannya, wajahnya penuh kerutan, rambut putih, dan matanya rabun. Setelah berbicara dengannya, saya menyadari bahwa dia benar. Adikku masih hidup. Dia akhirnya kembali. Kenapa dia butuh waktu lama untuk kembali? Terlalu lama memang. Bagaimana dia bisa meninggalkan kecantikannya? Dia juga berutang tarian padanya. Dan Step tidak mundur. Setelah pertarungan terakhir melawannya, dia menggunakan mesin waktu. Akhirnya, dia bisa memenuhi janjinya yang terlambat 70 tahun.